Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan juga keselamatan hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam kekasih Allah, manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan yang mesti kita ketahui. Yang pertama, siapa yang ingin mulia di dunia ini? Dan yang kedua, siapa yang ingin menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah yang ingin mendapatkan mahkota di surga nanti? Dan pertanyaan yang keempat, siapa yang ingin selamat dari siksa api neraka? Maka jawabannya tidak lain adalah dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quranlah semua bisa kita capai. Dari sinilah akan kita dapati manfaat dari keutamaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Lantas baginda Rasul ditanya, siapakah mereka wahai baginda Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka itulah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang khusus. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Orang yang paling mulia di dunia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran lalu mempelajari dan mengamalkannya, maka kepala mereka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat nanti. Subhanallah, ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan amal-amal kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun ternyata kita bisa ke dalam surganya Allah itu karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, bagi orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah ia akan mendapatkan rahmat dan syafaat atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebaliknya orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, bahkan ia membenci Al-Quran, melecehkan Al-Quran, dan menginjak-injak Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 4 macam siksa. Dan siksa tersebut diantaranya 2 siksa di dunia dan 2 siksa di akhirat. Adapun siksa yang pertama adalah ketika ia meninggal dunia. Ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan buruk. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit
dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, siksa yang kedua adalah Allah akan berikan kehidupannya di dunia penuh dengan kesusahan, walaupun hidupnya bergelimang harta, tapi hidupnya tetap penuh dengan kesusahan dan ketidaktenangan. Walaupun hartanya berlimpah, tapi kehidupannya itu selalu merasakan sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 124 sampai dengan 126 yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami waktu di dunia bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah sesungguhnya telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu pun melupakannya, dan begitu juga pada hari ini kami pun melupakan kamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah siksa yang diberikan di akhirat, yaitu disediakan bagi mereka tempat tidur dan selimut dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannamin mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Yang artinya, lalu mereka tidur dari tikar yang terbuat dari api neraka dan berselimutkan api neraka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian siksa yang keempat adalah saat berada di padang mahsyar. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apa-apa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dari siksa-siksanya di yaumil akhirat nanti. Dan marilah kita muliakan Al-Quran dengan membacanya dan mengamalkannya, agar hidup kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan tentang kemuliaan Al-Quran dan orang yang melupakan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.